Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam bab Al-Ghasab, tentang tafri'at, beberapa hal cabang-cabang dari kaidah Al-Ghasab, yaitu al-istila'u ala haqqil ghairi qahran bi ghairi haqq. Ghasab adalah menguasai hak orang lain dengan cara paksa dan bukan dengan atas nama hak. Fadhal Syekh. Nah, Ustaz. Min. Wa in bana Baik. fil ardi. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa in bana fil ardi aw gharasa lazimahul qal'u wa 'ala syunqsiha wa taswiyatuha wal ujratu. Dan apabila seseorang membangun di atas tanah seseorang atau dia menanamnya, maka dilazimkan atau wajib baginya untuk mencabutnya atau menambahkan tanah yang kurang dan meratakannya dan membayar biaya atau upah dari penggunaan lahan tersebut. Ya. Wa in bana fil ardi, jika si tukang rampas tadi menguasai hak orang dengan tidak cara yang hak, ada tanah, ya, tanah itu sebetulnya ada yang punya, tapi yang punyanya mungkin jauh. Kemudian dia bangun di atasnya rumah atau ruko, ya, atau walaupun rumah bedeng atau rumah pondok, rumah kayu dan segala macam. Aw gharasa, atau dia tanam di atasnya tumbuhan tua, seperti umpamanya dia tanam pohon jati, pohon mangga, pohon duren, ya, tanaman tua. Ketika si pemiliknya mengetahui itu, maka dia mengatakan, kembalikan tanah saya. Maka lazimahul qal'u, si perampas harus, kalau bangunan dia runtuhkan dan dia ambil semuanya sampai ke pondasinya. Kalau pohon tentu dia cabut, dia tebang, dia cabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Ini tentu kalau tidak ada manfaat bagi si pemilik tanah. Walaupun kalau ada manfaat bagi pemilik tanah, ya, maka pertambahan dari tanah itu adalah milik yang pemilik tanah. Siapa yang nyuruh Anda bangun di atasnya? Ya, kalau pemilik tanah mengatakan saya ingin tanahnya, ya, dan apa yang di atasnya tinggalkan, kamu nggak perlu cabut, nggak perlu bayar biaya lagi. Kalau si ghasib minta uang, ya, tidak ada walaysa li'irkiz zalimin haqq, kata Nabi SAW dalam hadis Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mu'allaqan dan dihasankan oleh Al-Hafiz dalam Al-Bulugh, bahwasanya orang yang merampas, orang yang zalim, tidak ada hak dia untuk dibayarkan atas biaya yang telah dikeluarkannya untuk membangun dan untuk mencabut tadi. Jadi bisa jadi dia cabut kalau umpamanya si pemilik tanah dia tidak ingin rumah seperti itu, dia sebetulnya ingin bikin ruko, ya, maka dia mengatakan kamu angkat tanah kamu, karena kalau enggak, udah saya biarin aja seperti itu, kata dia, ambil buat kamu aja. Kata pemilik tanah, saya bukan buat rumah tinggal seperti itu, saya akan membuat ruko. Ya udah buat kamu aja, kamu hancurkan. Itu kan mengeluarkan biaya untuk menghancurkan bangunan tadi. Ya, ini biayanya mungkin lebih besar daripada membangunnya. Ya, maka ini menjadi kewajiban si ghasib. Tentu dia dipaksa oleh pihak yang berwenang.
Atau kalau pohon ditanamnya tadi pohon duren, pohon mangga, kemudian si pemilik, kalau pemilik ingin menanam pohon yang sama, dah tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, karena la dharar wa la dirar. Kalau dia ingin menanam pohon duren juga dengan pohon mangga, ya, sekarang dia suruh mencabut, berarti akan ada mudarat pohon tadi. Bisa jadi tumbuh lagi di tempat lain, kalau ditanam si ghasib, bisa jadi tidak. Dan bagi ghasib tidak ada manfaatnya pohon ini lagi. Ya, maka bisa dengan dibiarkan saja. Tapi kalau dicabut, dia ingin menanam umpamanya, dia mengatakan saya ingin nanam singkong, nggak mau nanam pohon besar. Maka si ghasib wajib mencabut pohon tadi. Wa arsyu naqsiha, dan kewajiban si perampas adalah membayar kekurangan dari selisih tanah tadi. Kalau dia tanam dengan tanaman, tentu jelas humus, hara, unsur kesuburan tanah berkurang. Dinilai tanah ini sebelum dulu ditanam berapa harganya. Ya, umpamanya harganya 1 miliar. Sekarang sudah ditanam dan dicabut, tentu unsur haranya hilang. Kalau untuk pertanian, turun harganya umpamanya jadi 700 juta. Maka si al-ghasib tadi yang merampas tadi, selain dia harus mencabut pohonnya, dia membayar juga 300 juta rupiah. Kemudian apa kewajiban dia lagi? Wa taswiyatuha. Tanah yang dicabutnya dari tanah tadi itu pohon tentu akan berlubang. Kalau bangunan diambil, tentu akan dia ambil sampai ke pondasinya, tentu akan ada lubang, belum ada bekas-bekas semen. Ya, itu menjadi tanggung jawab dari al-ghasib, dari yang merampas. Apalagi kewajiban dia kepada pemilik tanah, wal ujrah, bayar upah. Dia sudah menguasai ini selama 4 tahun. Berapa sewa tanah ini per tahunnya? Ya, andai sewa tanah per tahun umpamanya 25 juta, kali 4 tahun bayar 100 juta. Jadi tadi dia harus mencabut bangunan, meruntuhkan bangunan sampai ke pondasinya, mencabut pohon tua tadi sampai ke akar-akarnya, kemudian dia membayar kekurangan dari harga tanah, kemudian dia berkewajiban untuk meratakan tanah seperti semula, dan kewajiban selanjutnya dia membayar sewa tanah ini selama dia rampas. Baik, masih Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. Apabila seseorang merampas jarih, hewan buruan, hewan buruan, Bukan, jarih hewan pemburunya. nah, Bukan yang diburunya, pemburunya. walau ghasaba jarihan, apabila seseorang merampas hewan si pemburu, Anjing pemburu, nah, kalau burung, ada jenis burung nah, Raja Wali yang bisa dididik, dia bisa dilepas untuk mengejar kelinci, hewan-hewan kecil. Dan harganya mahal itu. Masya Allah. Au abdan, atau budak, au farasan, atau faras, kuda, nah, fahassala bidzalika saydan falimalikihi. Kemudian dia dapatkan dari hewan yang digunakan untuk berburu itu binatang buruan, maka menjadi pemiliknya. Jadi milik si pemilik barang-barang hewan Nah. tadi. Ya. Mu'allif melanjutkan, walau ghasaba jarihan, jika yang dirampasnya adalah alat, lalu adalah hewan yang bisa bekerja sendiri. Ya, seperti anjing pemburu yang dilatih, setiap dia lepas, anjing itu mengejar hewan buruan, umpamanya kelinci atau kijang atau rusa, ya, yang didapatkannya. Dan hewan dan anjing pemburu tadi dalam syariat boleh.
Man ittakhadha, kata Rasulullah SAW, man ittakhadha kalban ghaira kalba saydin aw harthin naqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga kebun, ya, akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Berarti kalau untuk berburu dan untuk menjaga kebun boleh, atau menjaga hewan boleh. Tapi bolehkah dijual? Tidak boleh. Karena Rasulullah melarang dari athamanil kalbi, melarang dari harga penjualan anjing. Tapi anjing ini mahal. Kalau sekarang mungkin anjing pelacak, harganya mahal. Ya. Dan hasil dari tangkapan anjing tadi halal dimakan. Allah mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Dengan syarat ketika anjing itu dilepas berburu, Anda bacakan bismillah dan dia mengejar. Apa yang membedakan antara anjing pemburu dengan anjing yang tidak? Kalau anjing bukan anjing pemburu, ya, Anda punya anjing tapi bukan anjing pemburu, Anda lepas saja dan tidak diajar berburu, dan dia menangkap hewan buruan tadi tidak halal untuk Anda makan bila dia mati. Ya, kalau yang anjing diajar ini, kalau dia mati, yang buruannya tangkap halal dimakan. Sehingga para ulama mengatakan Allah membedakan antara anjing terpelajar dengan anjing yang tidak belajar. Au mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalau anjing diajar berburu, bagaimana cara berburu diajarkan, ya, hasil tangkapannya walaupun mati, digigitnya, dibawanya pakai giginya kepada tuannya, mati. Itu halal dimakan. Dengan syarat tadi ketika melepasnya membaca bismillah dan anjingnya sudah anjing terlatih. Anjing yang tidak diajarkan saat berburu, dia pergi menangkap dan dibawa ke tuannya juga. Ini tidak halal. Walaupun perbuatannya sama. Apa yang membedakan dua ini? Ilmu. Allah membedakan anjing terlatih, anjing yang punya ilmu dengan anjing tidak punya ilmu. Ya. Jarihan ini hewan berburu tadi, bisa anjing, bisa juga kita katakan tadi adalah sokor atau burung raja wali yang dilatih. Ya, dia bisa melihat, mengejar kelinci dan menangkapnya dan berikan ke tuannya. Itu juga sama. Walaupun hewan itu mati sampai ke tuannya, maka itu adalah halal. Ya, dengan syarat tadi ketika melepas membaca bismillah. Masya Allah, si perampas ini mengambil anjing tadi, anjing buruan, dibawanya. Ya, dan dapat, Masya Allah, kijang. Mahal kijang. Ini buat siapa kijangnya? Kata muallif, falimalikihi, milik pemilik hewan pemburu tadi. Milik hewan yang dirampas. Kalau dirampasnya milik Pak Ahmad, dia yang bekerja walaupun dia capek. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan walaysa li'irkin zalimin haq. Dalam hadis Sa'id bin Zaid tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mu'allaq, ya, bahwasanya orang yang zalim keringatnya tidak ada artinya dalam Islam. Au abdan, atau dia rampas, dia kuasai budak manusia berarti. Lalu manusia dia jago panah, ternyata dia memanah dan dapat umpamanya, dan dia mengucapkan bismillah ketika melempar panahnya, dapat umpamanya rusa atau kijang. Ini milik siapa? Apakah milik perampas ini ghasib? Tidak, milik pemilik dari budak ini. Au farasan, atau kuda. Dia rampas kuda. Dia ambil kuda tetangganya, kemudian dibawanya pergi berburu. Ya, di sini ada khilaf para ulama karena dua kasus sebelumnya, yaitu jarih dengan abd,
hewan pemburu dengan budak itu langsung mendapatkan eh, hewan buruan. Tapi kalau kuda hanya sebagai tunggangan saja. Ya, maka di sini menurut sebagian para ulama eh, si perampas hanya membayar upah kuda walaupun lebih mahal daripada harga hewan buruan. Dapat umpamanya hewan buruan kijang, tapi kuda dipakainya tadi 1 hari. Sewa kuda 1 hari umpamanya 500.000. Ya, harga kijang umpamanya 200, 300.000 atau 400.000. Dia wajib si perampas tadi membayar 500.000. Fahassala bidzalika saydan falimalikihi. Cukup kita kira, Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarahnya. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan dan kaidah dalam bab ini yang disampaikan dan dijelaskan oleh Ustadz. Kita langsung memberikan kesempatan untuk sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab ini. Kita sapa penelpon yang pertama. Halo. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Aris dari Depok. Silakan Pak Aris. Ya, jadi saya ingin menanyakan untuk fenomena menjual barang dengan cara misalnya update status ya dia. Yang dijual itu bukan barangnya dia. Mungkin ibu-ibu rumah tangga suka seperti itu ya biasanya. Ya. Enggak tahu saya. Dia menawarkan barang-barang, nanti kalau ada yang pesan baru dia ambil dari si pembuatnya atau produsennya. Kira-kira cara seperti ini mekanisme yang benarnya seperti apa Ustadz ya? Karena kan saya lihat juga banyak fenomena seperti ini di akhir-akhir ini gitu Pak. Itu aja sih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Aris, silakan simak jawabannya. Kasus yang ditanyakan update status dengan mengunduh barang-barang produk orang lain, kemudian sekalian melakukan transaksi jual belinya, kata beliau tadi banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah belakangan ini. Ya. Apalagi dalam kasus jual beli masa pandemi ini lebih banyak dengan online. Ya. Maka ini penting untuk dibahas, kata beliau. Memang seperti itu adanya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwasanya barang yang diupdate-nya tadi barang yang butuh diolah, diproduksi, tidak ready stock. Seperti umpamanya makanan atau kuliner, atau barang dengan custom, dengan spesifikasi yang harus dipesan, tidak bisa dengan membuat secara umum ready stock, maka ini nama akadnya adalah istisna. Ya. Maka walau tanpa izin kepada si produsen, dia boleh menjualkan, tetapi bukan barang itu yang dia jualkan. Kalau Anda ingin, Anda katakan, ini akan saya buat produksi, kemudian ya silahkan Anda mau beli, nanti saya produksi. Walaupun bukan dia yang memproduksinya. Walaupun nanti dia produksi lagi, dia pesan lagi kepada pihak produsen. Dan diambil selisihnya. Ya, umpamanya tahu tangganya ini atau teman atau siapa, tapi tetangga atau temannya tadi yang produsen tadi tidak punya waktu atau tidak punya keahlian atau tidak punya hobi untuk update status tadi, ya, sedangkan produksinya sangat bagus dan yang suka update status ini tidak bisa membuat, tapi dia bisa memarketingkannya, menjualkannya. Ini halal hukumnya, asalnya sah karena namanya akadnya adalah istisna mawazi. Si konsumen akhir, si end user, minta dibuatkan kepada yang mengupdate status, pengupdate status minta dibuatkan kepada produsen. Ya. Dengan risiko semuanya di tangan pengupdate status. Andai si produsen umpamanya, qadarullah sakit tidak bisa membuat, dia harus mencari dari produsen yang lain dengan spek yang sama. Ya. Itu kalau akadnya istisna.
Kalau untuk barang yang di stok, namanya mangga, buah-buahan, dan segala macam, ini bisa dengan akad salam. Bagaimana akad salam? Yaitu membeli dengan pengadu status dengan uang cash di waktu itu tidak boleh berpisah, melainkan uang sudah diterima. Tapi prakteknya ini di online agak susah, jarang terjadi, jarang orang yang mengerti. Ya, umumnya dia bilang saya beli dan tidak uang dikirim, nanti baru dia kirim uang, kemudian nanti baru dia mengatakan konfirmasi. Hal ini sudah dia beli, sudah terjadi akad tapi tidak terjadi penyerahan uang. Dan para ulama menukil ijma' bila dalam akad salam tidak diserahkan uang pada saat itu juga, maka dia termasuk dalam akad dain bid-dain, hutang dengan hutang. Barang jelas tidak bisa diserahkan di saat itu, dan uang pun tidak diserahkan pada saat itu. Pada saat berakad, maka ini salam yang batil, salam yang rusak, dan hukumnya haram, dan akadnya tidak sah. Ya, kecuali si pembeli end user tadi mengatakan, ya udah saya akad salam dengan Anda, jangan Anda tutup dulu media yang menghubungkan kita. Kalau WA jangan Anda tutup WA Anda, aktifkan, saya akan transfer dengan rekening dari handphone yang lain. Karena kalau handphone itu yang digunakan berarti dia akan keluar dari status WA-nya untuk buka rekening. Maka yang terjadi sudah terputus majelis. Karena majelis yang menghubungkan mereka adalah via online melalui aplikasi tadi. Sekarang aplikasinya sudah berpindah ke aplikasi mobile banking. Maka kalau dia buka melalui mobile banking dengan handphone yang lain, mungkin punya istrinya atau punya anaknya, kemudian dia masih online, masih semajelis dengan si penjual, dan dia transfer, dan ada notifikasi masuk. Dia bilang, itu sudah masuk, saya akad salam dengan Anda, ini juga boleh. Tapi seperti tadi, untuk menerapkannya sesuai syariat, catatannya cukup panjang. Sehingga sering orang lalai dalam hal ini. Ya. Bentuk yang ketiga, barang ready stock juga, dan akadnya bukan akad salam. Ya, karena dia tidak membayar langsung. Maka ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Dalam dua kasus tadi, dalam istisna dan salam tadi, memang juga menjual barang yang belum dimiliki. Mereka kan belum milik barang. Si pengadu status tadi. Tetapi ini dibolehkan syariat. Karena ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Dalam akad salam, hikmahnya adalah si pembeli mendapatkan harga lebih murah. Si penjual mendapatkan modal di awal, keuntungan. Ya. Bila tidak terpenuhi dua hal ini, ya, maka dia kembali kepada hukum asalnya, tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Ketika Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa indi, afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq? Qala ya ibna akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia inginkan barang yang sedang tidak ada padaku. Berarti hakim pedagang. Ya, pada hari biasa ada stok barangnya. Sama ketika Anda datang ke suatu toko, Anda ingin beli beras atau sesuatu hajah Anda. Toko-toko buku ini ingin beli buku, Anda datang ke sana. Pas Anda tanyakan, buku yang Anda inginkan tidak ada. Ya, apa yang dilakukan oleh tukang toko? Ini pertanyaan hakim tadi. Bolehkah saya jual, lalu saya pergi ke supplier, ke pasar atau ke supplier bahasa sekarangnya, lalu saya beli. Lalu kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum jadi milikmu. Walhasil yang lebih aman,
Kalau dalam kasus tadi Anda ingin juga mengadop status, ya, yang lebih paling aman daripada akad istisna aman insyaallah. Salam tadi repot SOP-nya. Standar operasional prosedurnya tadi berbelit. Sedikit terjadi kesalahan, terjadi riba, jadi haram. Yang kedua tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh. Yang di stok. Maka cara yang paling memungkinkan Anda minta sebagai wakil dari pembeli. Anda katakan, kalau Anda umpamanya dengan si pemilik barang kenal dekat, mungkin bisa wakil dari pemilik barang. Kalau tetangga atau kerabat atau teman baik, ya, boleh nggak saya jualin barang kamu? Ya boleh, mau dibawa sekarang boleh, mau berapa aja boleh. Ini kan sama bentuknya seperti orang menitipkan barangnya ke toko temannya, ke warung, ya, berapa yang terjual, dia ambilkan uangnya, dia mengatakan ini jual dari saya sekian, semua risiko ditanggung oleh pemilik barang. Kalau di dunia online, tentu yang pemilik barang supplier nggak kenal dengan si pengupdate status tadi. Kalau Anda minta wakalah, ya, dan dia tentu tidak mau. Dia paling mengatakan, ya jualin aja, tapi kamu tidak bisa, saya tidak mau mengirim barang ke pihak lain kecuali, ya, uang kamu store dulu ke saya. Karena saya nggak kenal Anda. Hah? Kalau uang harus store dulu berarti jual beli akadnya. Dia tidak mau menanggung risiko bila barang sudah keluar dari dia. Ya. Maka akadnya jual beli tidak boleh Anda jualkan sebelum barang Anda terima dan Anda beli. Sebelum barang Anda beli dan Anda terima. Maka yang lebih aman daripada tiga tadi, dari yang terakhir, dari dua tadi yang salam dengan yang untuk ready stock, adalah akad wakalah dari pembeli. Anda katakan, ini barangnya si produsen, si pemilik barang menjual ke saya harga sekian. Ya, kalau Anda ingin membeli, kalau Anda ingin beli langsung silakan. Tapi mungkin mereka nggak tahu tempatnya, nggak tahu ini. Kalau Anda ingin membeli melalui saya minta fee dari Anda 5% dari transaksi untuk satu akad ini. Ya. Umpamanya harganya dia pesan 1 juta, untuk dia 50.000 rupiah. Dia pesan 100.000, untuk dia berarti 5.000 rupiah. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasan dan rincian daripada jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Haris di Depok. Mudah-mudahan bermanfaat dan jazakumullah khairah. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Dengan siapa Bapak warahmatullahi. di mana? Dari Muhammad Jidi dari Cakung. Silakan Pak. Mau nanya soal waris, Pak. Ya Pak. Nah. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya saudara kandung 13. Sebentar, saudara. Ya, Bapak punya saudara kandung 13. Bukan saya. Ini namanya siapa Pak? Biar jelas. Muhammad Bakri Saleh. Muhammad Bakri Saleh. Ya. Dia yang wafat, harta dia mau dibagi. Ini punya. Yang wafat Muhammad Bakri ini. Ini, iya benar. Kapan dia wafat? Sudah tahun 89. 89, Masya Allah. Terus, dia mempunyai saudara-saudari 13. Iya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Perempuan 3. Ini ceritanya ini dulu, Ustaz. Bukan mau nanya warisnya, tapi mau cerita. Silakan Pak. Iya. Punya istri P. Punya istri B. Bakri Saleh punya istri B. T. Ya. Punya anak 2. Punya anak 2. B dan C. B dan C. Ya. Terus P meninggal. Siapa yang meninggal? P istrinya. Istrinya. Nikah lagi dengan Ki. Terus? Tidak punya anak. Yang nikah lagi dengan Ki siapa? Bakri? Ini tadi. Ya. Terus meninggal. Baru ini mau bagi waris bagaimana, Pak? Yang pertama dibagi waris T dulu. Ya.
Yang pertama bagi waris, warisan si T. Ya. T ada harta sendiri atau tidak punya harta? Saya nggak punya anak. Ki menikah lagi sama Ki nggak punya anak. Pertanyaan saya, yang pertama meninggalkan si T, setelah itu si A. Iya. Si T ketika dia wafat, dia punya harta atau tidak? Tidak, tidak. Sama sekali nggak punya harta. Tidak. Si A nggak pernah menghadiahkan apa-apa juga kepada T. Tidak. Masya Allah, baik banget si A. Ngasih mobil, ngasih motor, ngasih uang tunai juga nggak pernah, ngasih emas juga nggak pernah. Nggak pernah. Kok bisa begitu? Tapi nggak ada masalah kalau memang begitu. Ya, tapi suami seperti ini perlu diberikan nasihat. Ya. Masa teman hidupnya nggak diberikannya rumah, nggak diberikannya sesuatu. Wah, anggap memang seperti itu terjadi, mungkin satu dan lain hal, wallahu a'lam. Tetapi seorang suami tidak baik seperti ini. Istri menemani hidup Anda 24 jam, ya, tidak Anda berikan sedikit pun apapun juga. Ya, hanya buat makan dan minum dan pakainya saja. Fi wallahu ta'ala alam. Taib. Yang ada sekarang hanya warisan si A. Ya. Semua harta milik si A. Ya, sebuah rumah gitu. Sebuah hanya rumah aja, nggak punya uang tunai, nggak punya kendaraan segala macam. Nggak ada. Subhanallah, ya udah terus. Hanya punya rumah. Rumah ini status si Q tadi, ya. Bagaimana? Status istri yang kedua, Q. Iya. Ketika si A wafat, masih status istri atau sudah bercerai? Masih. Dapat dia 1/8. Iya. Kemudian anak dari yang si T juga dapat masing-masing hak anak. Sisa dari istri 1/8, sisanya untuk anak. Orang tua dari si A tidak ada? Tidak ada. Ya, sisanya untuk anak. Udah. Itu aja, Ustaz. Anaknya berapa laki, berapa perempuan? Perempuan laki 1, perempuan 1. Laki 1, perempuan 1, ya udah dibagi. Ya. Dibagi 3, sisa 7/8. Ya. Demikian Bapak. Terus begini, Pak. Si C kan PNS tuh. C yang anak. Nanti nikah dengan R. C anak. Ya, nikah dengan R. C adiknya B tadi nikah dengan R. Siapa yang menikah dengan R ini? Anaknya. C adiknya B. C adiknya B. Iya. C adiknya B yang mana? Anaknya. Anaknya kan punya anak 2, B dan C. B dan C. Terus si C nikah dengan R. R. Terus C meninggal. C meninggal, R apa C? C C meninggal. Terus C meninggal. ya meninggal C. Terus Ya. Terus bagaimana barisnya, Pak? berarti ketika C meninggal, bapak ibunya sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Anaknya ada berapa? Nggak punya anak. Nggak punya anak. Waktu menikah dengan R sudah punya rumah, Pak. Ya. Tidak punya anak. Ya. Punya saudari perempuan 1. Laki-laki 1. Saudara. Ya, saudara laki-laki. Semuanya untuk saudaranya. Ya. Semuanya untuk saudara laki-laki yang tadi. Gitu. Kata Allah, wa huwa yarithuha in lam Hah? R nggak dapat ya, Pak ya? Si R. R istrinya. R suaminya. So, anak perempuan. C itu anak perempuan. C perempuan. Iya. Ada saudaranya, kemudian Laki-laki. ada suaminya. Iya. Dan tidak ada anak. Nggak ada anak. Dan tidak ada orang tua juga kan, sudah meninggalkan ya. Iya. Maka untuk istrinya setengah, sisanya untuk... Istrinya 1/4. Oh gitu ya. Maaf. Ini suami kan ya? Iya, yang meninggal suami. Karena R, karena C pusing saya. C ini laki-laki atau perempuan? Si perempuan. Adiknya B. Berarti yang hidup kan suaminya masih. Iya. Ya, setengah dapat suaminya. Ya. Ya. Suaminya dapat setengah. Oh gitu. Ya. Yang setengah lagi untuk saudara laki-laki si C begitu. tadi. Jelas Pak, insyaallah. Cukup Ya. insyaallah. Ya. Baik, cukup ya insyaallah. Jelas semuanya. Ya, tegas. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah Terima khair, kasih, Pak. Pak. Naam, barakallahu Ya, fiik. barik fiik.
Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Bapak, kita berikan kesempatan yang ketiga bagi para pendengar. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi. siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Pacitan, Ustaz. Silakan, Umu Ida ya. Silakan Ibu, silakan. Iya. Gini Ustaz, kami ini kan menampung tabungan anak didik kami. Nah, Kemudian uang itu kami pakai. Yang penting pada saat kita membagikan tabungan itu, uang itu sudah siap. Tapi di antara kami atau orang tua tidak ada kesepakatan. Ini boleh apa tidak ya Ustaz ya? Ini termasuk ghasab, Ibu. Gitu Ustaz? Iya, termasuk ghasab, Ibu. Ini tidak boleh. Ya, menguasai harta kan termasuk istilah ala hakil ghairi qahran. Mengambil harta yang bukan haknya, menguasai harta yang bukan haknya dengan cara memaksa. Ini kan anak-anak dipaksa, nggak bisa mereka Anda minta pendapatnya. Maka tentu harusnya kepada orang tua mereka. Ya, Oh gitu. harus kepada orang tua mereka. Dan ini akadnya tentu menjadi kalau dipakai oleh pihak sekolah atau pihak guru, ya dana tadi, kalau mereka serahkan ke bank syariah umpamanya, ini guru hanya sebagai wakil mengajarkan anak-anak bagaimana menabung. Kemudian kalau ingin pihak guru atau pihak yang terlibat di sini ingin mendapatkan fee karena atau mungkin nggak perlu fee juga karena mungkin pihak banknya yang datang ke sekolah tadi mengajarkan anak-anak bagaimana menabung umpamanya, ya mereka buat rekening sendiri dengan 1 hari atau 2 hari pihak bank datang, saya kira nggak keberatan pihak bank, ya. Oh iya. Untuk apalagi dalam rangka mengajarkan anak-anak tadi, ya. Kemudian sekali seminggu atau sekali sebulan pihak bank datang atau bila telah diterima oleh pihak guru, kemudian pihak guru menyerahkannya ke bank, memanggil pihak bank untuk datang, ini juga sangat memungkinkan. Tapi kalau dikelola oleh pihak sekolah, pihak guru, ini tentu perlu izin kepada orang tuanya. Karena ini akadnya adalah qard, meminjam. Ya, kalau namanya akad pinjam-minjam, tentu harus jelas. Karena pinjam-minjam tadi ketika digunakan oleh pihak guru-guru, umpamanya dipinjamkan, baik yang untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan bisnis. Ada guru yang sekarang umpamanya ingin buat usaha rumahan di waktu-waktu karena waktu umpamanya tidak belajar di kelas, waktu lebih banyak untuk di rumah, manfaatkan untuk bikin kue, untuk bikin kuliner dan butuh biaya untuk peralatan, alat kerja dan segala macam, dia pinjam uang itu kan akan bertambah ini. Ya, memang akadnya kalau pinjaman Anda tidak wajib membayar pertambahannya. Bahkan kalau disepakati membayar pertambahannya menjadi riba. Ya, akan tetapi tentu tidak enak orang tua lah ini guru memanfaatin anak-anak banget. Ya, disuruh mereka nabung malah uangnya dipakai untuk nambah penghasilan mereka. Dia akan terjadi fitnah, tentu tidak baik. Kecuali kalau disampaikan orang tua, umumnya saya pikir orang tua nggak ada masalah bagi mereka. Kalau disampaikan dengan baik. Ya mereka mungkin tidak bisa membantu dengan biaya juga, tetapi dengan tabungan tadi cukup membantu para guru tadi juga. Wallahu ta'ala alam. Iya. Ya terima kasih Ustaz. nah, Ya, Jazakallahu khair. wa iyyak. Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Pendengar kita yang ada di Pacitan, barakallahu fiik. Masih kami terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Halo. Silakan sudah masuk Bapak atau Ibu. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dengan hamba Allah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ahlan, silakan akhi. Dengan hamba Allah, Ustaz. Ya, silakan akhi, silakan. Ini Ustaz mau nanya sedikit. Kita ini kan seorang PNS, Nah, pegawai negeri sipil. Jadi kita ini mau buka usaha dengan meminjam uang di bank syariah. Nah,
Tapi uang yang kita pinjamkan itu katakanlah mungkin 100 juta. Yang kita bayar selama sekian tahun atau 5 tahun itu menjadi 150 juta kan? Nah, kemudian dari hasil uang yang kita pinjam itu kita belikan barang untuk untuk usaha kita tadi. Seperti contohnya kita jual beli kendaraan roda 2 gitu. Boleh tahu hukumnya Ustaz? Sementara uang tadi itu yang kita bayarkan lebih dari yang kita pinjamkan itu gitu. Sebentar. Betul ini dengan bank syariah Anda transaksi? Atau baru berkeinginan? Gimana Ustaz? Kurang jelas. Sudah berjalan Ustaz. Yang Anda terima uang bukan kendaraan roda 2 baru, bukan? Bukan, kendaraan. Yang Anda terima kendaraan atau uang? Kendaraan Ustaz. Berarti Anda bukan pinjam uang. Ya, tapi kita mau akadnya kan minjam uang, tapi sebentar, Anda jelaskan aja lah. Bahwasanya kalau yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada penanya tadi adalah motor sebanyak 5 unit motor baru, ya. Kemudian kalaulah beli sekarang tentu harganya 100 juta. Karena beliau mencicil, pihak bank syariah mengatakan kami dapat margin sekitar sekian, umpamanya 150 juta. Dan tidak ada denda keterlambatan. Kalau ada denda keterlambatan, maka ini hukumnya menjadi tidak boleh, menjadi ada unsur ribanya. Tidak ada denda keterlambatan. Ya. Lalu kemudian si pembeli motor ini menjualnya motor lagi, menjual kembali motornya walaupun belum lunas, sudah boleh. Kalau motor sudah diterimanya. Dijualnya untung, kemudian dari modal 100 juta tadi berkembang dengan jual beli tidak tunai juga atau dengan tunai dengan pihak masyarakat, ini hukumnya boleh. Akan tetapi bila yang diserahkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah uang 100 juta. Ya. Kemudian di atas kertas, ini kami jual beli motor ya. Kan kamu pengen motor, ini uang belilah motor sendiri. Ya, kemudian bayar nanti menjadi 150 juta. Terlambat kamu membayarnya, maka kami kenakan sanksi keterlambatan. Maka ini namanya riba di awal dan di akhirnya. Riba di awal karena 100 juta menjadi bertambah menjadi 150. Maka ini riba jahiliyah. Belum lagi riba yang kedua, yaitu bila terlambat cicilannya akan dikenakan pertambahannya lagi. Ini juga riba yang kedua. Wallahu ta'ala alam, kalau ini menjadi hukumnya tidak sah. Ya. Tetapi wallahu ta'ala alam ini sepertinya hampir-hampir jarang terjadi di bank syariah. Jadi mungkin sifatnya kasuistik. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar kita yang ada di Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat. Dan kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat di line telepon bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya terkait dengan dalam bab muamalah dan secara khusus bab al-ghasab atau rampasan. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Agung di Ciledug. Pak Agung di Ciledug, silahkan Pak. Baik, mohon maaf Pak Agung di Ciledug, bisa dimonitor langsung via telepon untuk televisi atau radionya, bisa dikecilkan volume suaranya. Baik. Ada feedback. Jazakallah khair Pak Agung, silakan. Ya, Ustaz, saya mau bertanya mengenai profesi saya seorang penjual furniture, custom furniture, Ustaz. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya mengenai akad istisna, sepertinya saya mengerjakan order ini setelah saya mengerjakan produksi, saya memproduksi setelah ada order.
Nah, cuman terkadang klien saya itu meminta saya sekalian membelikan aksesoris pelengkap furnitur tersebut, Ustaz. Contohnya AC atau TV gitu, yang mana AC TV itu bukan barang milik saya. Nah, itu bagaimana menyiasati pembelian aksesoris itu, Ustaz? Akadnya, Ustaz. Mohon Ya, pencerahan. Allah barik fiik. Ya, untuk aksesorisnya, yang furniturnya tentu akadnya istisna, boleh. Ya, Anda boleh dapat keuntungan dari situ. Untuk yang AC dan apa tadi aksesoris yang lain yang bukan Anda buat, ya tentu Anda katakan saya ini hanya membelikan dan beri saya fee sekian persen. Umpamanya 5% dari harga transaksi saya nanti. Berapa transaksinya saya berikan kepada Anda, ya harga transaksi dengan pihak tokonya saya berikan umpamanya sekian juta, 5 juta, 5 juta, tapi berikan saya karena saya yang beri saya 5% dari 5 juta umpamanya Rp25.000 atau sekian atau 200. Ya, jelas. Jadi saya harus membeli TV dan AC tersebut dengan uang saya dulu, atau saya boleh menerima uang muka dari pembeli itu, dari uang muka tersebut, Ustaz? Sebentar, ini agak repot. Kalau dari uang Anda dahulu, Anda tidak boleh meminta fee pertambahan, lupa saya. Kalau pakai uang Anda dulu, karena Anda meminjamkan kepada dia, nanti akan tergabung antara pinjaman dengan upah jasa, fee, maka ini diharamkan oleh Rasulullah SAW mengatakan, la hillu salafun wa bay'un. Tidak halal membeli, menggabungkan akad jual beli dengan akad pinjaman. Maka harus dari uang mereka dahulu. Baik, Ustaz. Ya. Terima dari uang mereka penuh, minta uangnya perkiraan 5 juta, minta uang 5 juta lebih 6 juta umpamanya. Lebihnya nanti kan bisa Anda konversikan kepada harga furnitur, itu tidak ada masalah. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih pencerahannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Agung. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan masih di via telepon bagi para pendengar dan pemirsa di TV yang ingin bertanya secara langsung dalam bab Al-Ghasab secara khusus, kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abdul Rashid, Ustaz. Di mana Pak Abdul Rashid? Di Lampung, Ustaz. Baik, silakan Pak Abdul Rashid. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Mau nanya, Ustaz. Ya. Saya kan berkecimpung di dunia jual beli mobil, Ustaz. Masya Allah. Yang insya Allah saya memang niatkan dari awal itu, dalam jual beli mobil ini saya tidak mau berurusan dengan riba gitu, Ustaz ya. Ya. Tapi setelah berjalannya jual beli ini, banyak dari konsumen itu yang mereka pengen leasing gitu, Ustaz. Terus? Sedangkan saya kan tidak mau tuh berurusan dengan riba, karena leasing itu kan sudah kayaknya kalau menurut pengetahuan saya itu sudah pasti riba gitu, Ustaz ya. Terus? Terus ada kawan yang dari Mandiri, dia bilang kalau mau leasing udah serahin ke saya aja gitu, Ustaz kan. Mandirinya syariah atau non? Gimana, Ustaz? Leasingnya dari Mandiri syariah atau non syariah? Dari Mandiri non syariah, Ustaz. Terus? Terus saya kan karena nggak mau berurusan, terus saya kasihkan langsung, udah kalau emang Bapak mau nyicil mobil ini, silakan langsung berurusan dengan beliau. Saya taunya Bapak membayar dengan saya dengan harga sekian tunai gitu. Kalau mau berurusan dengan leasing silakan langsung gitu, Ustaz. Terus? Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah dari saya menunjukkan kalau mau leasing silakan dengan dia, apakah di situ saya masih termasuk dalam saksi perleasingan itu gitu, Ustaz? Dan ragunya itu masih termasuk saksi dalam jual beli riba, bagaimana gitu, Ustaz? Saksi tidak, tapi Anda membantu dia. Membantu dia untuk berbuat riba. Padahal Allah telah melarang kita membantu orang lain untuk melakukan dosa dan pelanggaran terhadap syariat Allah. Wala ta'awunul itsmi wal 'udwan.
Ya. Kalau Anda ingin untuk orang yang tidak tunai, cari teman yang punya uang, yang dia bisa membayar cash ke Anda, lalu si pembeli tadi membayar nyicil ke orang tadi. Ya. Atau ke lembaga yang syariah yang mau seperti itu kerjasamanya, di mana dia tidak ada denda. Tetapi ini berarti Anda kerjasama dengan satu leasing syariah atau bank syariah, ya. Ketika ada orang beli dengan tidak tunai, Anda katakan kepada dia, Pak, saya sudah kerjasama dengan bank syariah X atau leasing syariah X tadi. Bapak tidak boleh DP ke saya, Bapak langsung aja ke dia. Ini saya tuliskan rekomendasi, ini Bapak datang ke mereka. Ya, itu urusan dia dengan pihak yang syariah tadi. Dia ajukan bahwa saya ingin beli kendaraan ini yang ada di sifulan tempat Anda. Jelas, Pak Rashid? Nah, Ustaz. Dengan syarat pihak yang syariah tadi tidak mengenakan denda. Iya, Ustaz. Denda keterlambatan. Tetapi dia mengambil margin, haknya dia karena dia mau dagang. Iya, Ustaz. Jelas? Siap, Ustaz. Ya, jelas, Ustaz. Cukup insyaallah, Ustaz. Cukup jelas. Allah barik fiik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khairan bil arsyad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Raja TV, selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, saya bertanya perihal harta rampasan. Dahulu saya berusaha joinan dengan teman berjalan 4 tahun. Tetapi sudah selesai tahun 2018. Sampai sekarang beliau belum membagi hasil yang saya miliki, Ustaz. Apakah ini termasuk merampas? Jazakallahu khair. Dia sebentar. 4 tahun setelah berjalan sekian tahun, ada keuntungan atau tidak? Itu yang penting. Kalau ada keuntungan berarti dia termasuk istila. Masya Allah. Ya, menguasai hak orang lain tanpa dengan cara yang hak. Tapi apakah ada sewa uang? Tentu tidak. Kalau yang Anda serahkan dahulu adalah barang, itu ia ada sewanya. Tapi kalau Anda serahkan uang, ya, ada pertambahannya, tidak ada pertambahannya nanti, dan dikembangkan dan ada pertambahan. Selama dia belum menyerahkan ke Anda ada pertambahan, tentu tidak. Tapi sekarang yang harus Anda cek, minta pembukuannya, lihat penjualannya, apakah ada untung atau tidak. Kalau ternyata ada rugi, tentu Anda tidak mendapatkan apapun dari pertambahan tadi. Dan bahkan uang Anda harusnya berkurang. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya. Demikian akhi. Ya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum tukar sementara barang dengan uang, Ustaz? Misalnya, saya memiliki tanah 1 hektar dan teman saya memiliki uang senilai 500 juta. Saya pakai uang teman saya tersebut dan dia menggarap tanah saya dan masing-masing mengambil hasilnya. Dan apabila setelah jatuh tempo saya mengambil kembali tanah saya dan uang teman saya kembalikan 500 juta. Bagaimana sistem seperti ini dari Ibnu di Pinang, Sulawesi Selatan? Masya Allah. Ini setahu saya tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Ini ada dalam mazhab Hanafi, namanya bi'ul wafa. Ya. Tapi kita akan mazhab Syafi'i. Ini hilah dalam mazhab Hanafi yang telah diharamkan oleh para ulama dunia dalam uki bi'ul wafa ini. Bi'ul wafa tadi, dia menjual sesuatu asetnya kepada orang lain. Kapan dia punya uang, si pembeli aset tadi wajib menyerahkan asetnya tadi. Karena aset tadi sudah dibeli oleh si yang punya uang, ya terserah dia. Contoh satu kasus, seperti dia mempunyai tanah 500,5 hektar. Lalu dia jual karena dia butuh uang namanya untuk modal dan segala macam. Dia jual tanah tadi dengan harga 500 juta. Dengan syarat tidak putus jual belinya. Jual beli memang putus tapi ada syarat tambahan. Kapan yang punya
tanah ini ada uang 500 juta lagi, si yang pembeli tadi wajib mengembalikan tanah. Ya, maka ini adalah hilah ribawiyah. Ini 500 juta, tapi tanahmu saya yang pakai, pertambahannya buat saya, nanti bayar lagi 500 juta. Maka ini hilah ribawiyah, ya, yang diharamkan dalam syariat Islam. Tapi kalau Anda katakan, umpamanya ini uang 500 juta, saya beli tanah kamu. Kapan kamu nanti ada niat beli, saya lihat kondisi. Kalau saya umpamanya butuh uang, saya jual. Kalau saya nggak butuh uang, saya lebih butuh aset, mungkin tidak saya jual. Nah, kemudian saya jual pun tidak mesti dengan harga 500 juta. Kalau ternyata harga naik, mungkin bisa saya jual dengan 2 miliar kepada kamu kalau kamu mau. Kalau ternyata turun, ya tentu kamu nggak mau saya jual dengan harga segitu. Ya, kalau seperti ini boleh. Ini betul jual beli namanya. Kalau tadi itu ada namanya mengelabui syariat Allah untuk berbuat riba. Ini dikatakan oleh salah seorang ulama salaf. Yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan. Lau atauha ala babiha lakana ahwanu alaih. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan mereka membuat hilah, mengakali syariat Allah seperti orang-orang ngakalin anak kecil. Allah diakalnya seperti ngakalin anak kecil. Ya, kalaulah mereka lakukan terus terang itu adalah riba, itu mungkin lebih kecil menurut saya dosanya. Karena kalau dia melakukan tahu itu riba, suatu saat dia akan bertaubat. Tapi kalau dia menganggap ini sebuah hal yang sah, dia tidak akan pernah bertaubat. Ya. Semoga Allah hindari kita dari berbuat riba, ya, dan menghindari kita untuk melakukan mengakali syubhat, menghilah, cari celah untuk melakukan riba tadi. Penjelasan dan jawabannya demikian pendengar yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan bagi antum dan bagi kita semua. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari hamba Allah di Kalimantan terkait dengan pembagian warisan, Ustaz. Di mana Bapak D meninggal tahun 2016. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan Bapak D ini meninggalkan seorang istri, anak laki-laki 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, Ustaz. Pertanyaannya, apakah saudara laki-laki dan perempuan dari Bapak D ini mendapatkan harta warisan? Jawabannya tidak, karena ada anak laki-laki. Dan bagian persentasenya, Ustaz? Dia nanya persentasenya juga? Iya, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Istri 1/8. Nah. Anak laki berapa orang? 3 orang. Perempuan? Dan perempuan 4 orang. 3, 6, 10. 7/8. 8, 1, 7 kali 10, 80. 80, 10, 70. Ya. Hartanya dibagi 80. Untuk istri dapat 10/80. Kemudian sisanya 70 untuk anak laki-laki. 7 kali 2, 14. 14 untuk anak perempuan 7. 4 orang. Jazakumullah khair, demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada. Jazakumullah khair, dan sebagai ikhtitam, Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar dalam mencari harta tadi. Karena kita sebagai makhluk Allah, tentu yang kita cari rahmat Allah, rezeki dari Allah Azza wa Jalla, bukan murkanya. Akan tetapi kalau kita tidak mengerti syariat Allah, bisa jadi maksud dan tujuan kita mencari rahmat Allah, tapi yang kita dapat adalah murka dari Allah. Semoga Allah dengan ilmu ini akan syariatnya menyelamatkan kita dari murka Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.